Nah guys, iseng-iseng aja bikin video. Ini kan lagi jalan ditutup, lockdown gara-gara corona. Jadi teman-teman gue balik, gue ke bagian jaga nih. Gue di jembatan, katanya nih jembatan angker di kampung sih. Nah tadi sebelum teman-teman gue pulang tuh beberapa teman-teman gue yang digangguin sama yang di sini. Cuman ya kata mereka, tadi saya tidur dulu soalnya. Nah pas saya bangun, mereka pamit yang terakhir. Temen gue pamit mau pulang, katanya mau ambil sarung sama jaket dulu. Ya udah, jadi gue melek dulu nih buat jaga buat malam ini. Ya jaganya 2 jam, jadi sampai pagi nanti 2 jam buat takutnya ada orang luar atau pemudik masuk gitu. Nah di sini gue coba pembuktian nih mumpung sendiri gitu, maksudnya tuh bener gak sih katanya tadi teman-teman gue digangguin gitu. Gak tahu, katanya kayak kakek-kakek ronda atau orang ronda gitu di sini, tapi pas dideketin hilang. Ya tadi sih nemunya di yang jalan di sini, sekitaran sini, di di jembatan ini. Ini emang terkenal angker guys di kampung gua gitu, jembatan ini. Nah kampung gua agak masuk lagi ke sana, jadi gua bawa motor, tapi motor udah dibawa temen, jadi nunggu temen kesini nanti jemput, tinggal pemuda yang lain lagi gantian gitu. Posnya ada di sebelah sana, jadi gue pas titik masuk kampung ada pos lagi, jadi gue cegat di sini gitu. Nah, ini lama banget ya. Oh ya, sekalian mau ngelurusin beberapa konten gue yang gue upload. Kan gue bilang ada yang channel settingan. Gue itu sebenarnya pro yang mana sih gitu. Nah gue ini sebenarnya suka hal yang misteri kayak gini gitu. Suka hal yang yang goib gitu suka. Cuman pas YouTube dikotorin sama konten-konten yang settingan kayak gitu ya, gue nggak setuju gitu. Kenapa nggak setuju? Karena pembodohannya adalah saat munculnya channel-channel baru yang nggak tahu trik settingan itu gitu loh. Dianggapnya itu serius, mereka ikut-ikutan jadi YouTuber misteri, ternyata itu settingan gitu kan. Kasihan gitu guys. Itu yang disebut pembodohan itu, karena nggak semua orang tuh kayak kita kayak yang ngerti gitu loh, kayak yang tahu itu editan, itu cuma anggapnya hiburan gitu. Nggak semua orang anggap konten itu hiburan gitu. Ada beberapa juga yang nyari inspirasi dari konten-konten yang udah sukses, kayak konten-konten misteri kayak gitu. Nah, yang yang pembodohan itu, poin pembodohannya adalah ya itu kayak gitu. Ada beberapa orang yang anggap konten-konten itu tuh ya seriusan gitu. Itu sih. Nah, buat ngelurusin aja gue pro yang mana. Gue sih risih sama konten-konten settingan guys. Kalau konten misterinya gue suka. Kalau explore nggak dapat ya nggak masalah gitu. Kalau ada gangguan yang nggak kelihatan, itu sih kayaknya wajar banget gitu. Memang setiap host YouTube misteri pasti dapat gangguannya yang kebanyakan yang nggak kelihatan gitu. Kalau nyata bener-bener ada gitu terus wujud gitu, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Terus gue denger kayak orang jalan tadi di situ. Ketangkap kamera nggak? Maksudnya kedengeran nggak? Gue nggak tahu. Tadi kayak udah orang jalan gitu. Temen gue mana ya? Udah setengah jam sih guys gue nungguin tadi. Kepikiran, oh iya tadi inget cerita temen gue, katanya ada yang ada yang jalan gitu, seliwer-seliweran di sini gitu. Ini lama banget ya juga nggak balik-balik. Nah itu sih guys. Nah untuk ada satu konten gue yang ngatasnamain Pace komputer. Nah gue baru kayak komen Pace itu ternyata ada di spam gitu. Maksud gue apa sih kok gue nanya ini tuh ke Pace. Dan Pace itu kalau kalian tahu ya, dia juga pernah cerita kalau dia tuh pernah jadi salah satu kepercayaannya ya negara lah, bekerja untuk negara, kayak nggak tahu ya untuk situs apa gitu, KPU atau apa gitu. Jadi dia tim suksesnya lah gitu. Jadi yang dipercaya negara gitu. Jadi kemampuannya sih nggak, ya kita akui gitu. Jadi bahkan channel YouTube terkenal pun dianggapnya
yang kita yang orang awam gitu, yang channel-channel hacking gitu yang sempat heboh tuh, channel-channel apa penipu yang dihack sama hacker gitu kan, dia bisa bobol itu dan bisa tahu kalau itu tuh settingan. Menurut gue keren sih guys. Untuk analisa itu tuh kita sebagai orang awam juga susah gitu. Disuguhinnya juga kan ya apa namanya, visual dari si channel hacker itu kan juga kita juga nggak paham gitu loh, banyak coding gitu, nggak ngerti lah. Ya kita kalau udah lihat coding wah hacker gitu, tapi kita nggak tahu fungsinya apa gitu. Nah Pak C ini tuh udah saking pahamnya gitu, yang ngelotok banget gitu. Nah maksud gua soal editing apalagi gitu loh, codingnya aja sebelum muncul gambar, coding yang nantinya di convert jadi gambar aja dia tahu, apalagi gambarnya gitu. Nah maksud gue kenapa gue pengen itu, gue pengen ngurusin aja gitu, biar semua yang punya niatan punya konten misteri atau penelusuran kayak gitu tahu gitu kalau itu tuh settingan. Ya lu nggak usah ikut-ikutan deh. Kalau lu mau ikut-ikutan channel hiburan, sebutin deh kalau channel lu settingan. Ada yang settingan tapi kekeh, itu real, itu yang bikin bete guys, bikin bete gitu. Bikin betenya ya tadi pembodohan tadi gitu, itu menciptakan apa ya namanya, stimulan buat youtuber baru, channel misteri baru. Dan kasihan gitu loh guys kalau ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan jejak mereka biar ketemu apa namanya, ya pocong, ya kuntilanak gitu, ya kakek, ya nenek, ya kan, ya opa, ya om, ya tante, ya keluarganya gitu. Nah itu nggak ketemu kan, kasihan gitu. Itu yang maksud gue yang disebut channel pembodohan tuh kayak gitu guys. Nah pengennya gue tuh ya jangan kayak gitu loh. Kalau emang itu hiburan, apa namanya, settingan, ya disebutin gitu. Apa kayak terserah lah mau pakai bahasa apa kayak, ya kan. Jangan kekeh. Gue real kalau berani live sendiri lah guys. Gue sebelumnya juga live sendiri. Gue tuh live itu kenapa gue bikin channel misteri itu ya karena apa namanya, karena penasarannya karena nggak yakin sebenarnya kan. Gue suka gaib tapi gue nggak yakin itu bisa muncul gitu loh. Jadi pengen membuktiin kalau itu ya apa ya namanya, ya muncul gitu, ya bisa gitu. Ternyata tuh ya nggak ada apa-apa, interaksi paling cuman kayak bau, kayak itu, cuma bau, colekan kayak gitu sentuhan macam itulah. Jadi kalau mau wujudin tuh kayaknya susah banget gitu. Nggak pernah gue wujud ada gitu di depan kamera ketangkep, nggak ada. Dan di live video gue sebelumnya itu kan itu tuh sebenarnya video gue yang gue live sendiri, gue review sendiri. Ada nggak sih sebenarnya penampakan? Gue juga mengira-ngira itu penampakan gitu. Kalau ada di thumbnail gue yang gue apa namanya, gue lingkerin ya kan, gue kasih tahu ini apa, pocong, ada kuntilanak di atas pohon, itu ya itu gue kira-kira aja gitu. Gue nggak yakin itu hantu juga gitu. Emang bentuknya mirip, gue zoom kok, oh iya kali ya gitu, oh iya kali ini pocong, ini nggak kesut. Jadi kamera saat gerak gitu mungkin bias cahaya, bisa jadi gitu. Nah gue juga ragunya di situ. Kenapa sih gue gitu ya jujur kan dari awalnya gue pengen buktiin penampakan gitu loh, ada gitu ya. Sebelum apa namanya, sebelum gue ngeyakinin diri bahwa banyak channel settingan itu ya mungkin yang disebut penampakan kayak gitu. Jadi ya gue suguhin di thumbnail aja sih sebenarnya penampakannya di situ. Kalau kalian cari menit berapa itu agak susah kayaknya nyari di live gue tuh, karena posisinya itu thumbnail itu gue ambil posisi kamera berjalan cepet gitu. Jadi ya kalian nggak bisa nikmatin penampakannya gitu kan. Habis gimana buat lu denger nggak sih, ada yang jalan lagi? Sumpah beneran ada yang jalan. Denger nggak langkah kaki? Gue penasaran guys. Tar dulu. Apaan tuh? Tukang sate tuh. Guys, lu denger suara itu nggak? Orang nangis.
Tadi gue denger kakak kaki di sini nih. Ini kamera gue mode malam, jadi apa namanya, kesannya terang. Rokok gue ketinggalan. Udah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Temen gue lama banget ya guys nungguinnya. Gak datang-datang. Ini udah, kita lihat dulu. Tes 1, 2, 3. Udah, coba Rona jalan.